Hai Sobat Genre, apa kabar nih kalian? Senang sekali kali ini saya, Kumangadi Suryawan, akan memandu talkshow Cakrani, Cakap Remaja Masa Kini, dengan membahas topik Singaraja, mulai disasar bandar-bandar besar narkotika. Bersama narasumber yang pasti sudah ahli di bidang tersebut, maka dari itu, yuk kita simak kelanjutannya. Nah Sobat Genre, kali ini saya sudah bersama narasumber yang pastinya sudah pakar dalam bidang narkotika. Beliau adalah Ibu Niluh Sri Ekarini yang merupakan konselor adiksi ahli muda dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Untuk itu yuk kita sapa dulu beliau. Halo Ibu, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Wah, terlihat sudah segar sekali, sudah siap untuk mengikuti acara talkshow kali ini, yaitu talkshow Cakrani, Cakap Remaja Masa Kini, yang akan membahas topik tentang Singaraja mulai disasar bandar-bandar besar narkotika yang saat ini sudah cukup mengerikan ya Ibu ya, karena dilansir dari berita detik.com bahwa per bulan Juni tahun 2023 kemarin sudah didapatkan 5 perkara narkotika yang berhasil dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Buleleng. Nah, untuk Ibu sendiri bagaimana pendapat Ibu mengenai hal tersebut nih? Baik, untuk kasus narkotika sendiri di Buleleng itu sebenarnya banyak sekali. Yang ditangkap, yang ditemukan itu hanya beberapa kasus saja. Tetapi Ibu yakin masih banyak sekali yang masih di bawah ya, yang belum ditangkap, belum mendapat penanganan itu. Karena Buleleng itu terus terang dari hasil pantauan kita BNN itu, Buleleng merupakan daerah zona merah dari peredaran narkoba itu sendiri. Baik, Buleleng itu merupakan zona merah. Apa yang membedakan daerah Buleleng dengan daerah lain di Bali sehingga Buleleng dapat menjadi zona merah dari penyebaran bandar-bandar narkotika itu sendiri, Bu? Itu dari hasil pemetaan satelit BNN ya, itu Buleleng merupakan zona merah. Itu sudah terdata banyak sekali kasus penyalahgunaan narkotika di Buleleng, kemudian banyak sekali korban pecandu penyalahguna di Buleleng. Itu sudah ada pemetaan seperti itu. Wah, Sobat Genre, berarti cukup mengerikan sekali ya nih, Singaraja saat ini sudah masuk dalam zona merah daerah penyebaran bandar narkotika ya Ibu ya. Nah, dari bandar narkotika ini mereka menyasar ke sasarannya siapa aja Ibu? Apakah anak muda saja atau mungkin orang dewasa juga atau seperti apa? Baik, dari data yang masuk ke kita ya, kebanyakan para bandar itu pangsa pasarnya itu anak muda. Seperti kemarin Ibu contohkan, BNN itu di bulan Juli menangkap bandar dengan barang bukti hampir 1 kg ganja. Itu mereka sasarannya adalah para anak muda. Wah, Sobat Genre, cukup bahaya ya, karena bandar-bandar narkotika itu menyasar anak muda seperti kita ini. Kenapa bisa mereka menyasar anak muda? Apakah ada faktor tertentu mengapa mereka menyasar anak-anak muda, Ibu? Tepat sekali, karena masa muda itu adalah masa mencari jati diri. Para anak muda itu pada umumnya mereka ingin tampil lain daripada yang lain ya, ingin tampil lebih daripada yang lain, sehingga mereka menggunakan berbagai cara. Kemudian yang kedua, biasanya anak muda itu sifatnya suka mencoba hal-hal yang baru ya. Awalnya mereka dari merokok gitu, kemudian pergaulannya baru merokok, ayo coba yang baru, sehingga dengan sendirinya mereka akan mencoba. Apalagi kalau ada bandar yang udah tahu ya pangsa pasar, ayo coba ini, nggak keren kalau tidak mencoba ini, baru merokok belum barang ini, seperti itu biasanya. Sehingga anak muda yang suka mencoba hal yang baru itu akan tertarik, sehingga mereka bisa terjerat ke narkoba, seperti itu. Baik, wah, berarti untuk anak-anak muda nih, jangan sampai kita tertarik ya untuk mencoba hal-hal yang negatif seperti merokok dan juga mencoba zat-zat narkoba seperti itu. Dan janganlah terlalu meniru gengsi ya, karena kita hidup biasa-biasa aja. Betul sekali, jadi diri sendiri saja. Apa yang ada dalam diri kita, itu kita gali, kemudian kita kembangkan potensi kita, sehingga sambil jalan kita bisa berprestasi. Itu saja sebenarnya. Luar biasa, berarti jadi diri sendiri dan juga kembangkan apa yang menjadi potensi diri kita, kemudian menjadi seorang yang berprestasi seperti itu. Berarti ini berkaitan juga dengan pergaulan anak muda Ibu ya. Iya. Kita juga mempengaruhi dari narkoba ini menyasar anak-anak muda seperti itu. Nah, dari beberapa kasus yang sudah Ibu musnahkan di Badan Narkotika Nasional sendiri itu, jenis narkoba yang seperti apa yang paling banyak Ibu temukan?
Nah, dari 5 tahun ini ya, kita BNN menangani kasus narkotika itu yang paling banyak adalah narkoba jenis sabu atau sering disebut dikenal dengan amfetamin itu yang paling banyak beredar di Buleleng, dan itu harganya sebenarnya tidak murah deh. Itu perlu kita ketahui, harganya itu lumayan mahal ya. Per gram itu sekarang di kisaran 1,8 hampir 2 juta per gram loh itu. Tetapi masyarakat itu atau pengguna itu menghalalkan berbagai macam cara, mungkin karena efeknya ya, sehingga mereka itu menghalalkan berbagai cara untuk mendapat barang itu. Dan para pengedar, para bandar itu lebih pintar lagi, mereka tidak akan menjual per gram, cuma per 0,0 sekian gram. Dengan satu paket itu biasanya yang ibu tanya ya, itu hampir satu paket itu 0,02 gram itu sudah harganya hampir 500.000. Mahal kan? Itu yang terjadi di Buleleng. Wah, Sobat Genre, jadi meskipun harganya terbilang cukup mahal, tapi ya begitulah karena sudah terlanjur kecanduan. Iya. Jadi para pengguna narkoba ini tuh mungkin menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan barang itu. Jadi mereka melakukan berbagai caranya itu untuk mendapatkan itu dengan menyasar bandar-bandarnya. Jadi bandar itu karena merasa di sini Singaraja ini mudah untuk mengedarkan narkoba itu, jadi semakin terancam lah kita ini ya. Iya. Wah, berarti dari jenisnya itu yang paling banyak digunakan adalah jenis sabu. Baik, dari informasi yang saya dapatkan di detik.com itu ada juga jenis yang disebut kriti yang saat ini disasar oleh para bandar narkotika untuk generasi muda, karena itu juga terbilang murah. Dari ibu sendiri, bagaimana pendapat ibu mengenai jenis narkotika yang terbaru ini, yaitu kriti? Nah, untuk sebenarnya di Indonesia itu ada 91 jenis NPS, psikoaktif substance. Itu jenis narkoba baru ya, disebut NPS. Salah satunya adalah triti ini. Kemudian ada juga yang baru seperti obat bius kuda yang dibilang seperti zombie, itu lebih berbahaya sebenarnya. Itu sebenarnya kandungannya itu di sana adalah seperti kandungan yang membuat perasaan kita menjadi nyaman, kemudian menambah energi kita menjadi semangat, sehingga orang itu menggunakan untuk menambah semangatnya. Untuk triti sendiri ini kan dioleskan, itu dioleskan pada rokok ya, kemudian digunakan. Nah, kenapa triti ini sekarang marak? Karena harganya yang murah, sehingga orang lebih banyak berpaling menggunakan itu. Itu jenis baru yang sering dicoba oleh anak muda sekarang itu. Wah, berarti jenis-jenis ini terbilang banyak ya Ibu. Iya. Ada yang membuat perasaan nyaman, membuat perasaan semangat, dan juga ada yang bisa dioleskan ke rokok seperti itu. Ini tentunya menambah edukasi baru ya bagi generasi muda bahwa jenis-jenis narkoba itu sebenarnya sederhana, tetapi efeknya itu yang sangat berpengaruh pada hidup kita ya Ibu. Jadi ketika seseorang nih Ibu sudah mengkonsumsi narkoba, anggap mereka tidak tahu bahwa mereka mengkonsumsi narkoba, apakah ada karakteristik yang berbeda antara orang yang sudah mengkonsumsi narkoba dengan orang yang tidak mengkonsumsi narkoba? Iya, perbedaan jelas sekali. Biasanya pengguna narkoba itu mereka itu awal penggunaan di awal itu tidak akan kelihatan, tetapi kalau dia sudah ketergantungannya sedang sampai berat itu akan kelihatan sekali. Mereka tidak akan mau bergaul sama orang sembarangan, mereka hanya akan bergaul dengan komunitasnya saja. Kemudian terjadi perubahan perilaku, karena narkoba biasanya yang kayak sabu itu pada saat penggunaan, saatnya itu masih ada, mereka akan semangat, bekerja, bahkan tidak kenal istirahat, kuat bergadang sampai 2-3 hari. Dia akan kuat bergadang, belajar mungkin, atau yang punya ekstra kulikuler itu mereka akan kuat bergadang. Tetapi saat-saat itu akan hilang, mereka akan menjadi lemas, bahkan tidur lama, tidak makan, tidak minum, sampai 2-3 hari juga. Saat-saat itu hilang, itulah kelihatan sekali. Oh, anak itu tidak keluar rumah, oh anak itu tidak makan, tidak minum. Sehingga itu yang membedakan. Oh, manusia normal itu pasti makan 3 kali sehari, minimal 2 kali ya. Kemudian keluar untuk berorientasi, bersosialisasi, kemudian bergaul dengan teman. Kalau ini tidak, biasanya kalau udah kecanduannya sedang itu pasti udah kelihatan. Apalagi yang sudah berat itu pasti
hanya keluarganya biasanya yang tahu. Banyak sekali pecandu narkoba itu yang datang ke BNN itu keluarganya, karena mereka itu mengeluh, anak saya kok jadi ngamuk-ngamuk, sering minta uang, sering menyendiri, sering jual barang, berbohong. Nah, sampai sering ada klien itu sampai membentur-benturkan kepala karena dia itu sudah sakau, tidak punya uang untuk membeli barang. Nah, disitulah baru keluarganya sadar, oh ternyata anak saya sudah terjadi perubahan perilaku. Itu biasanya terjadi, barulah mereka datang ke BNN. Wah, berarti Sobat Genre ini cukup mengerikan ya. Jadi awalnya kita ketika sudah mengkonsumsi memang terjadi perubahan perilaku, kita menjadi lebih semangat, lebih kuat, dan juga melakukan kegiatan itu lebih sebagai doping, ya, sebagai penunjang kegiatan kita. Tetapi ketika zat itu sudah hilang, sudah habis, badan jadi lemas, tidak ada tenaga, tidak bisa berpikir pakai logika biasanya. Bahkan bisa depresi, Ibu. Iya, itu yang baik, dan di sanalah baru keluarga menyadari bahwa ada perubahan perilaku. Sehingga kita sampaikan kepada anak muda semua bahwa ujung tombak itu adalah keluarga. Semua yang terjadi di keluarga itu orang tua biasanya yang paling tahu ya. Apakah anaknya itu makan, apakah keluar rumah, atau melakukan aktivitas apapun. Apabila itu sudah di luar sesuatu yang normal, itu bisa dikonsultasikan. Baik, berarti keluarga ini bisa sekali mengkonsultasikan. Misalnya Ibu ya, misalnya saya nih di sini memiliki keluarga saya dan saya melihat ada perubahan perilaku. Berarti saya bisa langsung mendatangi BNN dan mengkonsultasikan bahwa ada keluarga saya mengalami perubahan perilaku dan saya mencurigakan itu dia telah mengonsumsi narkoba. Kemudian dari BNN sendiri apa yang dilakukan sebagai bahan untuk membuktikan itu dia mengonsumsi narkoba seperti itu? Iya, betul sekali. Untuk semuanya jangan pernah ragu, jangan takut untuk datang ke BNN. Kita menerima konsultasi gratis. Apapun yang terjadi, perubahan perilaku itu dilaporkan saja. Nanti setelah keluarga itu lapor diri ke BNN, kita anjurkan yang bersangkutan diajak, kita melakukan tes urin. Nah, dari tes urin itu misalnya positif, memang benar dia mengkonsumsi narkoba, barulah kita lakukan asesmen. Itu namanya asesmen itu, apakah dia tingkat penggunaan narkobanya ringan, apa sedang, apa sudah berat. Nanti akan kita tangani, dan jangan ragu karena di BNN itu semuanya gratis dan rahasia serta tidak diproses hukum. Ya, jangan pernah ragu untuk datang ke BNN. Wah, Sobat Genre, jadi ini pesan juga nih untuk kita semua ya, jika kita menemukan seorang yang mengalami perubahan perilaku yang mana kita curiga nih bahwa ia itu telah mengkonsumsi narkoba. Jadi jangan ragu untuk langsung menghubungi BNN atau mungkin langsung saja diajak yang bersangkutan untuk datang ke BNN, karena untuk konsultasi itu gratis dan juga rahasia. Jadi untuk identitas tidak akan disebarluaskan ya Ibu ya. Jadi sudah terjamin aman dan juga kita juga bisa terbebas dari kecanduan narkoba itu sendiri Ibu ya. Jadi langsung saja untuk mendatangi BNN di daerah teman-teman sendiri nih. Nah Ibu, sebagai pesan terakhir nih untuk anak muda zaman sekarang, apa yang harus mereka lakukan agar terhindar dari bandar-bandar narkotika yang saat ini sudah mulai menjajah kota-kota besar seperti Singaraja bisa disebut Ibu? Iya. Yang pertama, kiat kita yang pertama pasti yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Biasanya anak-anak yang kuat imannya itu, entah agama itu sama ya, mengajarkan bahwa kita itu harus percaya dengan yang Tuhan. Kita tidak boleh berbuat salah, apalagi narkoba, karena menyimpan, menguasai, menggunakan tanpa izin itu melanggar hukum. Itu intinya yang satu. Sampai melanggar hukum itu berarti nanti bisa masuk penjara. Ya. Kemudian yang kedua, pilihlah pergaulan yang baik, dalam artian mana yang kamu anggap positif, lakukan itu. Yang negatif, tolong dijauhkan. Karena seperti Ibu sampaikan tadi ya, masa muda, masa mencari jati diri, sesuatu hal baik yang baru itu dicoba. Janganlah sampai kita mencoba narkoba itu. Kemudian yang ketiga, tetap jujur dan terus terang kepada orang tua. Karena orang tua itu adalah orang yang terdekat bagi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak bisa lepas dari orang tua. Itu 3 poin itu saja sih yang Ibu sampaikan. Karena kadang anak-anak zaman sekarang ya, karena adanya IT, kita tahu dengan IT itu kita bisa ngapain aja semua. Bahkan masa narkoba pun lewat IT, lewat pengiriman seperti itu. Tapi jangan sampai disalahgunakan. Seperti dua sisi mata pisau, apabila digunakan dengan bagus,
dia akan berfungsi bagus, tetapi apabila dia gunakan hal negatif, kita menjadi terluka. Begitu juga dengan IT ini. Apabila kita gunakan untuk belajar, mencari sesuatu yang baru, ilmu pengetahuan di seluruh dunia, itu menjadi hal yang bagus. Tetapi kalau kita menggunakan menjadi hal negatif, itu juga menjadi hal negatif. Ingat, jauhi narkoba. Tidak perlu berprestasi dengan narkoba, tidak usah seperti Ibu sampaikan, kembangkan potensi kita sehingga kita bisa menjadi mandiri dan prestasi tanpa narkoba. Wah, betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Eka ini ya, mengenai apa saja sih yang bisa dilakukan oleh remaja Indonesia agar terhindar dari adanya narkoba ini. Yang pertama, mendekatkan diri dengan Tuhan tentunya Ibu ya, karena dengan kita yakin pada agama kita, dengan kita mengetahui agama kita dan juga larangan-larangannya, kita juga pasti akan terhindar dari yang namanya narkoba. Kemudian yang kedua, kita hindari pergaulan yang tidak baik. Kita sebagai remaja sepatutnya sudah dapat menentukan pergaulan yang seperti apa yang harus kita ikuti dan pergaulan seperti apa yang tidak boleh kita jalankan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah selalu jujur dan menyampaikan apa yang kita rasakan kepada orang tua kita. Sampaikan aja, karena orang tua pasti akan pertama untuk kita bercerita, seperti itu. Dan yang terakhir yang saya suka dari kata-kata Ibu Eka yaitu jangan sampai menyalahgunakan apa yang sudah diberikan kepada kita, seperti IT itu seperti dua mata pisau. Jika kita menggunakan satu sisinya dengan baik, maka akan berfungsi, tapi jika tidak, akan kembali lagi pada kita, seperti itu. Wah, Sobat Gindri, ada banyak sekali yang dapat kita sampaikan di sini, yang sudah berbincang hangat dengan Ibu Eka ini tentang narkoba tentunya, bahwa saat ini sangat disayangkan Singaraja sudah masuk dalam zona merah sebagai penyebaran narkoba yang cukup tinggi, Ibu ya. Kemudian dan juga jenis narkoba yang disebarkan daerah ini yang paling banyak itu adalah jenis sabu, yang mana bandar-bandar narkoba itu pintar ya Ibu ya, dia menjual narkoba itu dengan jumlah yang sedikit, dengan paket hemat. Murah. Jadi orang yang sudah terlanjur mengkonsumsi itu dan kemudian nantinya sudah mulai kecanduan akan terus membeli zat-zat atau bahan-bahan narkoba itu. Kemudian tadi juga ada zat baru yang ditemukan, yaitu zat triti, yang mana itu nantinya bisa menyasar anak-anak muda karena itu harganya terbilang murah dan juga cukup dengan memoreskan ke rokok. Nah, jadi untuk mencegah itu maka sebisa mungkin untuk kita tidak merokok, karena merokok juga bahaya bagi kesehatan. Jauhi rokok. Dan juga yang terakhir itu ada tentang pesan untuk anak muda, yaitu cara kita agar terhindar dari narkoba. Yang pertama, dengan dekatkan diri dengan Tuhan, kemudian hindari pergaulan yang tidak baik, dan yang terakhir selalu jujur dan menyampaikan apa yang kita rasakan kepada orang tua. Seperti itu Ibu ya. Wah, Sobat Gindri, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eka yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara Talkshow Cakrani, yaitu Cakap Remaja Masa Kini, dengan membahas topik Singaraja mulai disasar bandar-bandar besar narkotika. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Eka ini dapat menjadi penunjang kita sebagai generasi muda agar terhindar dari yang namanya narkoba dan dapat mengatakan tidak pada bandar-bandar yang menyebarkan narkoba itu sendiri. Baik Sobat Gindri, sekianlah Cakrani pada hari ini. Saya Pemangadi Suryawan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memandu acara ini. Untuk itu kita tutup dengan salam genre mungkin Ibu ya. Salam genre. Salam